Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimat, hafizakumullah taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Tabaraka wa taala, karena duduknya kita dalam rangka thalabul ilmi, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mentadabburi sunnah-sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan maghfirahnya kepada kita semuanya. Jamaah dimuliakan Allah, kita lanjutkan materi kita majlis ke-25. Betul ya Ibu? Oh, masih kurang 2 hadis. Dua hadis yang belum kita bacakan, yaitu marra rajulun bi husnin syajaratin ala dhahri tariqin faqala wallahi la anhiyanna hadha 'anil muslimina la yu'dihim fa udkhilal jannah. Ada seorang laki-laki, marra rajul, seorang laki-laki yang lewat melintasi sebuah batang pohon yang mengganggu di jalanan, ala dhahri tariq, di atas jalanan. Faqala, kemudian dia mengatakan, wallahi, demi Allah, la anhiyanna hada, saya akan memotong anil muslimin, saya akan memotong pohon tersebut agar tidak mengganggu, la yu'dihim, tidak mengganggu orang-orang kaum muslimin. Maka fa'udkhilal jannah, maka Allah akan memasukkan ke dalam surga itu karena menghilangkan gangguan yang ada di sana. Maka ini satu perkara yang dianggap remeh oleh sebagian orang. Maka para ulama mengatakan amalan yang salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu amalan yang paling banyak bermanfaat kepada manusia. Kalau kita sholat tahajud, sholat sunnah, puasa, zikir, itu amalan untuk diri pribadi kita. Tapi ada satu amalan yang merupakan amalan ini faedah manfaatnya, kemaslahatannya itu bisa dirasakan oleh banyak kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW menyebutkan tentang kunci surga itu ada 4. Afshus salam, tebarkanlah salam. Menebarkan salam itu memberikan kemanfaatan kepada kaum muslimin, memberikan kemanfaatan kepada kaum muslimin, yaitu mendoakan keberkahan, keselamatan kepada kaum muslimin. Maka itu memberikan kemanfaatan kepada mereka, dan tentunya kembali kepada yang mengucapkan salam. Yang kedua, wa at'imut ta'am, berikanlah makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini juga bermanfaat kepada orang lain. Ini urusan membantu orang. Yang tadi mendoakan, yang kedua memberikan makan.
Yang ketiga, wasilul arham, dan sambunglah hubungan rahim di antara kalian, yaitu silaturahim. Dan yang keempat, wasallu bil laili wan nasi niyam, dan tegakkan sholat malam di saat banyak di antara manusia tertidur. Nah, Rasulullah SAW mendahulukan amalan dalam kunci surga ini, amalan yang berfaedah, bermanfaat tidak hanya pada diri pribadi tapi juga orang lain. Maka barangkali mungkin kita sholat malamnya berat, kadang-kadang puasanya apalagi karena hobinya ngemil misalkan sambil nonton sinetron ngemil, kemudian mau sedekah juga kadang duitnya mepet, maka lakukanlah hal yang itu berfaedah dan bermanfaat kepada orang lain. Ini salah satu hadis yang Rasulullah sampaikan. Perkara satu ini bisa mendatangkan keridhaan Allah, dan Allah dengan rahmatnya memasukkan orang itu ke dalam surga lantaran menghilangkan gangguan yang ada di jalan. Sampai Rasulullah mengatakan, man marra rajulun bi husni syajaratin ala dhahri tariqin faqala wallahi. Jadi orang yang lewat satu jalan kemudian mendapatkan ranting pohon yang mengganggu di jalanan, maka dia pun berhenti, turun dari kendaraannya, atau dia ketika lewat dia bersumpah, wallahi demi Allah, kata dia, la anhiyanna hadza, aku akan menghilangkan ini anil muslimin, dari kaum muslimin, la yu'dhihim, agar tidak mengganggu mereka. Maka itu dihilangkan. Perkara yang dianggap remeh tapi ternyata bisa memasukkan seorang hamba tersebut ke dalam surga. Makanya mafhum mukhalafah, kebalikannya. Berarti kalau mengganggu di jalan kira-kira gimana? Bisa juga menjadi jalan menuju neraka. Makanya kita upayakan kita jangan mengganggu jalan. Salah satu bentuk gangguan jalan itu polisi tidur. Polisi tidur itu ganggu jalan atau tidak? Enggak. Kalau polisi bangun, artinya kalau polisi tidur itu mengganggu, ya upayakan jangan ada polisi tidur, dibangunkan supaya tidak. Artinya kalaupun terpaksa harus membuat polisi tidur supaya tidak ada yang ngebut, buatlah yang tidak mengganggu dan merusak kendaraan. Karena ada polisi tidur yang dibuat kecil-kecil banyak, ya tidak, sehingga mau pelan mau cepat itu motornya bergerak tidak genap, sehingga membuat motornya cepat rusak. Kan ada yang begitu kan? Nah, maka itu mengganggu. Maka buatlah yang. Tapi kadang-kadang ada polisi tidur tapi tidak dikasih tanda. Dia sama persis dengan aspal, ya. Ketika ada orang tolong meloncat, itu terjadi juga. Nah, itu bahaya. Saya termasuk korban 2 kali. Nah, maka kasih tanda yang benar dan jangan terlalu banyak. Maka karena itu menyebabkan gangguan. Termasuk pula jangan dibiasakan itu kita mengganggu jalan, terutama yang paling sering saya lihat itu tirakatan. Betul ya? Tirakatan itu banyak di masyarakat yang sekarang itu mulai budayanya nyegat dalan, bikin panggung, ya tidak? Dulu tirakatan itu seingat saya loh ya, saya pernah lihat tirakatan itu waktu saya aliyah atau MTS itu. Tirakatan dia kumpul ke rumah Pak RT, Banda Isa, atau rumah yang luas halamannya, sudah kumpul saja semua di situ. Kemudian tausiah, kemudian
napak tilas sejarah perjuangan orang terdahulu, kemudian doa pulang selesai. Nah sekarang enggak, bikin panggung dangdutan, ya tidak? Betul nggak ini? Itu terjadi bahkan sampai pagi, bahkan masih ada didapatkan juga yang sambil minum-minum. Kalau minum es teh nggak apa-apa, minum yang hangat-hangat. Nah, ini tentang gangguan yang ada di jalan. Maka upayakan dalam diri kita, kalau kita itu punya hajat ngantenan ya, atau kematian, itu upayakan kalau memang terpaksa harus melebar ke jalan, itu nutupnya pas mendekati acara, dan selesai acara segera disingkirkan kursinya, segera orang bisa lewat. Kalaupun terpaksa harus seperti itu, maka upayakan. Ini kadang-kadang enggak, acara masih besok, siang ini sudah dicegah, dikasih kursi beberapa, terus tongkrongan bapak-bapak udah tidur, ya tidak? Itu terjadi. Acara sudah selesai, nggak dibongkar-bongkar, padahal kursi itu disingkirkan di pinggir, meskipun teratak masih ada diambil hari Senin, tapi kan orang bisa lewat. Tapi nggak mau, mereka tetap duduk-duduk seolah-olah dalanin baik. Maka ini yang kadang-kadang tidak diperhatikan. Kemudian hadis yang terakhir sebelum masuk ke majelis yang ke-25, bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada usna syauqin ala tariqi fa akharahu fa syakarallahu lahu fa ghafara lahu. Ketika seseorang, bainama rajul, ketika seseorang yamshi, berjalan, bi tariq, dari sebuah jalan, wajada usna, kemudian menemukan batang pohon, syauqin, yang berduri, ala tariq, di jalan, fa akharahu, kemudian ia menyingkirkannya, fasyakarallah, maka Allah pun berterima kasih kepadanya, lahu fa ghafara lahu, maka Allah pun mengampuni dosa-dosa. Maka ini hadis menguatkan berbuat baiklah, terutama yang kemaslahatannya itu banyak. Makanya Imam Ahmad Ibnu Hanbal itu pernah menyampaikan, dan beliau pernah ditanya tentang doa apa yang terbaik. Beliau mengatakan begini, andaikan aku punya doa yang mustajab, aku diberikan satu doa yang mustajab, maka aku akan berdoa dengan satu doa yang kemaslahatannya akan banyak didapatkan oleh banyak orang. Apa kira-kira? Apa kira-kira? Siapa yang didoakan oleh Imam Ahmad itu agar kemaslahatannya dirasakan oleh orang banyak? Siapa? Andaikan aku punya doa satu mustajab yang diberikan kepadaku, niscaya aku akan mendoakan seseorang yang dengan doaku ini aku telah memberikan kemaslahatan banyak umat. Apa? Siapa yang didoakan? Mukminin, mukminat, atau kafir, atau seluruh manusia? Siapa ini? Iya, jika aku memiliki satu doa mustajab, maka aku akan doakan pemimpin, ya, paham? Yang ketika pemimpin itu aku doakan menjadi orang baik, niscaya kebijakan kepemimpinannya itu akan menjadi dirasakan kemanfaatannya oleh seluruh rakyat. Ini Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Andaikan aku punya doa yang sangat mustajab, maka aku akan doakan pemimpin. Oh ya, tidak apa-apa. Itu memang suka dini-dini. Ya, saya flashback ke belakang. Saya itu dulu kalau kecil, kata ibu saya, kalau tidur di atas ranjang, saya pasti turun ke bawah, ke lantai. Kenapa enak adem? Karena dulu belum ada AC. Pernah diangkat ibu saya ke atas, saya turun lagi, diangkat lagi. Akhirnya saya tidur di bawah ambek. Ibu saya cari-cari nggak ada kemana. Ternyata tidur di bawah karena dingin. Ini
4 anak yang niru saya tidurnya ya ini. Jadi biasanya saya biarkan dulu tidur di bawah, paling 10 menit tidur, baru saya angkat. Tapi ini tidak apa-apa. Nah sekarang majelis ke-25. Insyaallah, jus. Ini buat bapaknya atau anaknya? Nah sekarang amalan menghapuskan dosa dan kesalahan serta meninggikan derajat. Disebutkan dalam hadis ini sebenarnya hadis-hadis ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Beliau Syekh Aid Al-Qarni itu hanya merangkumkan saja. Jadi ini hadis ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, kemudian diringkas dalam menjadi kitab Majalisus Shalihin. Ini hanya rangkuman. Nah, amalan yang menghapus dosa dan kesalahan serta meninggikan derajat seseorang. Rasulullah SAW menyampaikan, "Idza tawaddo'a al-'abdu muslim awil mu'min fa ghassala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'ah nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma' aw ma'a akhir qadril ma' fa idza ghassala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batoshadha yadahu ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatril ma' fa idza ghasala rijlaihi kharajat kullu khati'ah masyadha rijlahu ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma' hatta yakhruju naqiyan minad dhunub. Maka kata Rasulullah SAW, jika seorang hamba muslim maupun mukmin berwudu, baik dia muslim maupun mukmin berwudu, maka ketika faghasala wajhahu, ketika dia membasuh wajahnya, kharaja min wajhi kullu khati'ah, maka akan keluar dari wajah tersebut setiap kesalahan yang dilakukan oleh wajah. Apa kesalahan yang dilakukan wajah ini? Memandang apa? Memandang sesuatu yang mendatangkan syahwat, terutama matanya. Maka yang disebutkan di sini kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainihi, yang dia keluar dari semua kesalahan-kesalahan itu dari pandangan atau dari kedua matanya beserta air wudu au ma'a akhiri qadril ma', atau bersamaan dengan air yang terakhir menetes dari wajahnya. Artinya wudu tersebut itu akan menghilangkan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh wajah ketika dia membasuh wajah. Maka ketika kita berwudu, maka tadaburilah, artinya kita betul-betul berwudu tidak sekedar membasuh jasad, tetapi betul-betul hati dan pikiran kita menyadari kita sedang meneteskan, menggugurkan setiap dosa-dosa dari bagian tubuh kita yang melakukan. Maka ketika kita basuh wajah kita, kita betul-betul berharap kepada Allah, hati kita terpaut kepada Allah, ya Allah, gugurkan dosa-dosa yang dikerjakan oleh wajah ini, oleh pandangan ini. Ketika jenengan melakukan mahmadhah, apa mahmadhah? Kumur-kumur, itu berusahalah memohon kepada Allah dalam hati kita bahwa ya Allah, gugurkan setiap dosa yang dilakukan oleh mulut ini dan hidung ini. Misalkan hidung bisa nggak berbuat dosa? Bisa. Dengan cara apa? Mencium, mencari-cari bau yang wangi dari seorang lawan jenis.
kan gitu kan ya. Makanya wanita itu tidak diperbolehkan memakai wewangian yang semerbak ya. Maka pakai wangian kemudian keluar rumah, laki-laki yang lewat wangi banget mesti ayu wongi misalkan, padahal lain ya. Nah maka itu bisa menimbulkan hasrat lelaki. Maka wanita itu dijaga betul, jangan sampai menimbulkan fitnah. Karena fitnah itu ada berapa? Ada berapa ya? Setan itu punya dua senjata utama, dan dua senjata itu apa? Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Syubhat itu fitnah berkaitan dengan pemikiran, berkaitan dengan kesesatan, berkaitan dengan perkara-perkara bid'ah, berkaitan dengan perkara-perkara kesyirikan. Itu fitnah syubhat. Semua agama sama, itu fitnah syubhat. Mudah mengkafirkan orang, itu juga fitnah syubhat. Itu kelompok Khawarij. Kemudian Jahmiyah, menolak sifat-sifat Allah, itu juga fitnah syubhat. Macam-macam banyak ya. Maka itu fitnah syubhat. Sedangkan fitnah syahwat itu apa? Terhadap lawan jenis, terhadap harta, itu juga syahwat. Menumpuk-numpuk harta ya. Sampai 52 kg emas, 900 miliar ditanam di bawah rumah. Kosong kumpul ke dijikuk KPK. Betul ya? Ada yang kemarin itu. Tapi baru 1,2 triliun. Tapi kalau sekalian 300 triliun malah 6,5 tahun. Artinya bahwa dosa itu fitnah, senjata yang dimiliki setan itu ada dua, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Gimana cara menanggulangi fitnah syubhat? Dengan apa? Dengan kebenaran yang dibangun di atas ilmu yang benar ya, yang akan menguatkan keyakinan. Itu cara menanggulangi fitnah syubhat. Contoh betapa bahayanya fitnah syubhat. Jangan tahu siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu pernah, karena ada kelompok Khawarij. Khawarij itu dari kata kharaja, kelompok yang keluar dari jalur sunnah Rasulullah SAW. Tapi kata Rasulullah, kalian akan merasa rendah di hadapan mereka. Kenapa? Karena mereka orang-orang Khawarij di zaman dulu itu orang yang amat sangat rajin beribadah. Sholat malamnya, puasanya, sedekahnya itu luar biasa. Bahkan mereka pakaiannya zujur. Itu kelompok Khawarij. Nah, kata Rasulullah, kalian akan merasa rendah di hadapan mereka karena amal mereka sangat luar biasa. Tapi ingat, mereka itu keluar dari keislaman sebagai panah busur, keluar dari busur. Ya, artinya mereka memahami agama itu hanya sampai kerongkongannya saja, kata Rasulullah SAW. Nah, ketika Khawarij ini mulai membunuhi para sahabat yang tidak sepaham dengan mereka, dibunuhi Khobab, itu disembelih. Istri yang sedang hamil, istrinya Khobab, itu dibelah perutnya, diambil anaknya. Dengan alasan apa? Menegakkan agama Allah. Luar biasa. Ini fitnah syubhat. Nah, ketika sampai perkara-perkara tersebut, maka para sahabat mengatakan kepada Ali pada saat itu, sebagai pemimpin kaum muslimin, kita perangi mereka. Ali belum mau. Kenapa? Karena khawatir memerangi kaum muslimin. Ali hati-hati. Setelah ditunjukkan hujah betul, baru Ali memerangi mereka. Setelah memerangi mereka, tinggal diperangi mereka. Kemudian, tapi sebelum diperangi, kalau nggak salah sekitar 8.000 Khawarij itu sebelum diperangi dikirim Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu sepupunya Ali bin Abi Thalib, sepupunya Rasulullah. Itu untuk menasihati kelompok Khawarij. Ketika dinasihati, alhamdulillah 4.000 pasukan
keluar dari kelompok Khawarij dan kembali kepada Ali bin Abi Thalib. 4.000 masih nekat untuk melakukan peperangan. Akhirnya pun terjadi perang, mereka kalah. Sampai Ali itu masih khawatir, jangan-jangan saya memerangi kaum muslimin. Akhirnya beliau pernah mendapatkan sabda Rasulullah bahwa engkau akan berperang dengan kelompok Khawarij wahai Ali, dan engkau akan menemukan salah satu di antara mereka itu ada tanda, ada tompelnya dan ada bulunya salah satu di antara mereka itu. Dan Ali suruh mencari, Ali menyuruh pasukannya untuk mencari orang itu di antara tumpukan mayat itu, ada enggak di antara. Kalau enggak ada berarti Ali salah memerangi, khawatir salah memerangi mereka. Dicari enggak ada. Maka Ali pun mencari sendiri bersama para sahabatnya dan ketemu. Baru Ali bersyukur kepada Allah bahwa mereka benar memerangi kelompok Khawarij yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Dan di antara mereka yang selamat itu bersumpah akan membunuh Ali bin Abi Thalib. Ada 3 orang, salah satunya Abdurrahman ibnu Muljam. Itu dengan sahabat-sahabatnya mengatakan, kita telah kalah perang dengan Ali dalam perang Nahrawain, ya. Maka kita memerangi orang-orang yang memerangi Allah. Lalu bangsa mereka luar biasa, ya tidak? Ali itu dikafirkan oleh mereka. Maka kita lihat orang-orang terbaik di antara kaum muslimin telah dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Sholatnya, puasanya kita tidak ragukan kebaikannya. Nah, Abdurrahman ibnu Muljam itu hafal Quran, ya. Gak main-main hafal Quran. Maka akhirnya 3 orang ini bersepakat. Abdurrahman ibnu Muljam membunuh Ali bin Abi Thalib, kemudian yang satu membunuh Muawiyah, yang satu membunuh Amr bin As, ya. Karena ini 3 kelompok sahabat Rasulullah SAW yang berada di jalan Nabi. Maka kemudian berangkatlah mereka. Delalah Amr bin As diare subuh hari, karena mau dibunuh pada subuh hari. Amr bin As diare, malah selamat, yang menggantikan yang dibunuh. Jadi makanya musibah itu kadang-kadang membawa keselamatan. Maka Amr bin As diare, nggak bisa ngimami subuh, yang terbunuh malah penggantinya. Dikira Amr bin As, yang Muawiyah kena tapi masih bisa selamat. Nah, Ali yang tidak selamat, tapi beberapa hari kemudian baru meninggal. Nah, ketika Abdurrahman ibnu Muljam itu ditangkap, dia tidak bertobat, malah justru siksalah aku, potong-potonglah, insya Allah aku akan mendapatkan surga yang terbaik. Lu bayangkan, ini fitnah syubhat. Maka bahayanya fitnah syubhat. Makanya dengan ilmu yang dengan kebenaran yang dibangun di atas ilmu yang benar, sehingga kita tahu mana yang salah dan mana yang tidak. Semua itu butuh ilmu. Kadang semangat tok tanpa ilmu akhirnya salah. Semangat memerangi riba, neng main motor pedotan, salah. Itu berarti ini saya pernah diundang untuk menjelaskan fenomena motor pedotan. Nah, ini tentang fitnah syubhat. Kemudian fitnah syahwat. Fitnah syahwat itu menanggulangi dengan apa? Kesabaran. Dengan kesabaran. Kita itu kadang-kadang punya suami nilai 5,5 wajahnya, misalnya duitnya tipis, kemudian kurang romantis. Maka ini butuh sabar, karena kadang-kadang kalau dengan buka sinetron, buka drakor, terus suka membandingkan wajah suami dengan wajah Lee Min Ho atau Shah Rukh Khan, yang maka wajah suami kita jadi ambiar karena tidak sesuai. Makanya menjaga pandangan itu akan menumbuhkan rasa sayang dan cinta kepada pasangan. Semakin seseorang itu mengumbar pandangan, maka semakin luntur kecintaan kepada pasangan hidupnya, itu jaminan itu. Betul. Maka semakin menjaga pandangan, maka semakin rasa cinta kepada pasangan hidupnya akan semakin tinggi. Maka dosa dari pandangan inilah salah satunya digugurkan dengan air wudu. Kemudian fa'idha ghassala yadayhi, ketika dia mencuci kedua tangannya, kharaja min yadayhi kullu khati'ah, maka akan keluar dari setiap dosa dan kesalahan dari kedua tangannya, ya, yang dari tangannya inilah berbuat maksiat, maka akan keluar. Atau
bersamaan dengan keluarnya menetesnya air yang terakhir dari air wudu tersebut. Fa'idha ghasala rijlaihi, dan apabila dia mencuci kedua kakinya sama, maka akan keluar dari dosa-dosa kesalahan dari kedua kakinya dan menetes bersamaan dengan air yang digunakan atau bersamaan dengan air yang terakhir. Maka inilah keutamaan wudu. Maka ini ibadah yang tidak boleh diremehkan. Orang itu kualitas sholatnya itu bisa dilihat dan diukur dari kualitas wudunya. Kalau wudunya amburadul, sholatnya juga acak-acakan. Kalau wudunya dia betul-betul sungguh-sungguh, dia betul-betul resapi, setiap dia berkumur-kumur, dia betul-betul mohon kepada Allah agar setiap dosa yang dilakukan oleh mulut itu keluar bersamaan dengan air. Setiap membasuh muka, setiap membasuh tangan, dia perhatikan sunnah-sunnah di dalam membasuhnya pun sesuai dengan sunnah. Maka insya Allah, makanya gerakan atau amal yang sesuai sunnah itu akan membantu seseorang bisa khusyuk. Coba jenengan perhatikan sholat kita, gerakannya sesuai betul dengan sunnah, dengan sholat yang penting sholat, itu nanti hasilnya akan berbeda. Rasanya untuk bisa merasakan nikmatnya sholat itu akan sangat berbeda antara gerakannya benar. Kalau sekedar Allahu Akbar, nggak gas tangannya ini sudah tepat atau tidak, ya tidak. Kan seharusnya kan kita tepatkan tangan kita, kedua telapak tangan itu arahkan ke kiblat, bukan kedua telinga. Kan ada yang gini Allahu Akbar, ya tidak? Ya, ada yang ke bawah gini Allahu Akbar, nggak tinggi. Ya, maka ada yang terlalu tinggi Allahu Akbar. Tidak ada kayak gitu. Tapi artinya perhatikan gerakan-gerakan sujud pun betul-betul menempel dari 7 bagian sujud itu menempel betul. Kemudian jari-jari juga ditekuk menghadap ke arah kiblat. Betul-betul dia perhatikan, maka insya Allah itu akan menimbulkan kehusukan di dalam sholat. Tumakninahnya dalam gerakan, tidak hanya tumakninah dalam perkataan, tetapi juga gerakan itu insya Allah akan menumbuhkan kehusukan. Nah, ini tentang bagaimana amalan ibadah berupa wudu. Makanya amalan ini yang kemudian menjadikan Bilal ibn Rabah itu mendapatkan surganya Allah, yaitu amalan senantiasa bersuci, dan selesai bersuci yaitu wudu, beliau sholat 2 rakaat. Cuman amalan ibadah ini agak berat bagi sebagian orang, terutama kalau sudah usia kasepuhan. Sebab biasanya ngantukan dikit-dikit wudu kan. Karena Bilal itu senantiasa hidupnya itu dalam keadaan suci terus. Setiap dia batal wudu, ya kalau tentukan kan repot. 5 menit wudu lagi, 5 menit wudu, susah. Tapi kalau mau berusaha ya monggo silakan, tapi ya jangan sampai masuk angin ya. Artinya ya sesuai dengan kemampuan. Nah, ini tentang bagaimana wudu itu menjadikan kita ditinggikan derajatnya oleh Allah sebagaimana Bilal, dan juga dihapuskan dosa-dosa. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan as-salawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna ma ijtunibatil kabair. Kata Rasulullah, sholat itu yang wajib hanya ada 5. Meskipun nanti ada ulama berselisih pendapat, tapi ini pendapat jumhur ulama, sholat yang wajib hanya ada 5. Meskipun ada yang berpendapat ada sholat yang wajib lain, yaitu sholat Idain, ada yang berpendapat wajib, tapi pendapat ini lemah. Ada yang berpendapat sholat tahiyatul masjid wajib, tapi pendapat ini juga minoritas. Tapi yang lebih tepat, sholat yang wajib hanya 5 waktu. Wal jum'ah ilal jum'ah, so menjaga sholat 5 waktu dan menjaga di antara Jumat dengan Jumat. Wa Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan ke Ramadan, mukaffiratun, itu menjadi penebus, penutup dari segala kesalahan-kesalahannya selama apa? Di antara keduanya itu ijtanabatil kabair, yaitu menjauhi
al-kabair. Apa itu kabair? Apa itu? Dosa-dosa besar. Nah, sekarang jadi pertanyaan, kapan sebuah dosa itu masuk kategori dosa besar dan kapan dosa itu masuk kategori dosa kecil? Duduk. Apa dosa besar? Al-Imam Al-Dhahabi Asy-Syafi'i menyebutkan, man irtakaba min hadhil a'dha'i mimma fihi haddun fid dunya qal qatli wa zina wa saraqah aw jaa fihi wa'id fil akhirah min adabin aw tahdidin aw lu'ina fa'ilahu min lisani nabiyyina Muhammad fa innahu kabirah. Itu definisi dosa besar. Sudah paham? Dosa besar itu dosa yang ada hukumannya di dunia. Dari perkara-perkara yang ada hukumannya di dunia maka masuk kategori dosa besar. Itu yang pertama. Contohnya apa? Kata Rasulullah, berzina. Baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Ada nggak hukumannya di dunia? Ada. Yang satu didera, yang belum menikah. Yang sudah menikah dirajam. Kemudian mencuri. Mencuri ini juga mencapai nisab dan mencurinya menjadi pekerjaan. Itu akan dipotong tangan, ya. Bukan mencuri permen kemudian potong tangan sih. Ada ketentuannya. Ini mencuri. Kemudian membunuh, ya. Juga termasuk ada hukuman. Pokoknya semua pelanggaran seperti mabuk itu ketika ada hukuman di dunia maka itu termasuk dosa besar. Atau yang kedua, tadi yang pertama dosa besar itu dosa yang kalau ada hukumannya di dunia. Yang kedua kalau ada laknat dari Allah maupun Rasulullah atau dari yang lain. Contohnya apa? Laknat malaikat terhadap wanita yang tidak mau melayani suaminya misalkan, ya. Kecuali ada perkara lain, ya. Nah, tapi secara umumnya bahwa ketika ada laknat seperti la'anallah al-yahud wan nasara ittakhadhu kubra anbiya'ihim masajid, berarti menjadikan kuburan sebagai masjid, sebagai tempat ibadah, itu mendatangkan laknat. Ada nggak begitu? Ada, banyak, tidak hanya ada. Kemudian begitu pula laknat terhadap pelaku riba. La'anallahu akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidahi kulluhum sawa. Maka itu termasuk dosa besar, ada laknat. Kemudian yang ketiga ada ancaman hukuman di akhirat. Yang ketiga ada ancaman hukuman di akhirat. Ada ancaman hukuman di akhirat. Barang siapa yang melakukan perkara begini-begini nanti di akhirat akan begini-begini misalkan. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakaritum. Berarti ini termasuk dosa besar. Kenapa? Ada hukumannya nanti, ancaman di akhirat. Nah, kapan sholat 5 waktu itu? Di antara sholat 5 waktu, kemudian Jumat dengan Jumat, Ramadan dengan Ramadan, itu kapan akan menghapus dosa-dosa kita, kesalahan, selama dosa-dosa besar dijauh. Maka di antara sholat-sholat 5 waktu, di antara Jumat dengan Jumat, Ramadan dengan Ramadan, itu menjadi mukaffirat, menghapus kesalahan dan dosa kecil kita selama di antara itu tidak melakukan dosa besar. Makanya kita belajar tentang dosa besar itu apa saja. Dari 3 kriteria itu Al-Imam Ad-Dhahabi menyebutkan ada sekitar 72 dosa besar dalam kitab beliau Al-Kabair, dosa-dosa
besar. Pernah bahas? Oh belum pernah? Oh belum pernah. Saya bahas di Masjid Al-Hadi ya. Tapi sebulan sekali. Yang satu tauhid. Nah, kemudian hadis yang ketiga, ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi darajat. Rasulullah mengatakan, ala adullukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian ala ma yamhullahu bihi al-khataya, di mana sesuatu itu Allah akan menghapuskan darinya setiap kesalahan wa yarfa'u bihi darajat, dan Allah akan mengangkat derajatnya. Maka qalu bala ya Rasulullah, maka para sahabat mengatakan tentu ya Rasulullah. Siapa yang tidak mau ditunjukkan perkara kebaikan? Maka Rasulullah mengatakan isbaghul wudu ala al-makarih, sempurnakan wudu di saat kondisi yang tidak disukai. Kapan itu? Berwudu di subuh hari, di pagi hari untuk sholat subuh di Tawangmangu. Kan itu orang nyeneng kan adem tenang, paham? Kan berat itu. Tapi jenengan bisa wudu dengan minimalis, boleh. Misalkan langsung cuci muka sekali, cuci tangan kanan sekali, kiri sekali, kepala sekali, kaki kanan kiri sekali, sudah sah. Tetapi kalau jenengan mau menyempurnakan wudu, isbaghul wudu, maka ternyata ini bisa mengangkat derajat diri seseorang dan menghapuskan kesalahan. Atau wudu di siang hari untuk sholat duhur, di mana masjidnya perawonnya di pinggir atau di atas seng, sehingga ketika pegang airnya ada panas. Ada yang begitu kan? Ini tambah harus PR supaya perawonnya ditanam tidak panas. Saya pernah wudu di satu masjid, bukan pernah, sering, beberapa kali. Itu ketika buka keran untuk gaya kopi bisa, kemudian kopi hangat, kopi panas bisa, karena saking panasnya air, karena perawonnya ternyata besi, dan itu di luar, di atas tembok masjid. Ya wassalam, akhirnya sama saja direbus ya gitu. Maka panas, tapi kita berusaha, kita ambil sedikit, didinginkan, terus diusapkan sampai 3 kali sempurna. Isbaghul wudu, itu akan mendatangkan, Allah akan menghapus kesalahan kita dan mengangkat derajat kita. Yang ketiga, wa kathratul khuta ilal masajid, dan memperbanyak langkah, khutwa, langkah itu ke masjid. Makanya dulu ada sahabat ketika berangkat ke masjid itu langkahnya kecil-kecil, paham? Kadang kita itu jangkanya kan, apalagi orang tinggi, jangkanya kan panjang, setengah meter atau 80 cm, 80. Itu tidak. Ada sahabat yang langkahnya sengaja kecil-kecil. Kenapa? Karena setiap langkah dihapus kesalahan dan diangkat derajat. Maka dia perbanyak wa kathratul khuta. Tapi secara makna itu adalah banyaknya langkah menuju masjid. Boleh nggak Ustaz, masjidnya depan rumah, nyebrang jalan, tapi muter dulu sampai kampung baru ke masjid, boleh nggak? Ya bolehnya boleh, tapi kayak kurang kerjaan. Maka ya, kalau kecuali dia mau ke masjid yang agak jauh, mungkin beda perkara. Dan ingat, berjalan menuju masjid dengan naik kendaraan itu, ulama mayoritas sepakat lebih utama berjalan kaki daripada naik kendaraan. Loh, kan naik kendaraan pakai bensin Ustaz. Betul. Allah tetap akan menghitung setiap upaya jeripayah kita. Tapi langkah kaki itu punya sisi keutamaan. Maka pernah ketika para sahabat, sebagian dari sahabat muhajirin berada di sekitar Masjid Nabawi, seperti Abu Bakar dan yang lain, itu berada di dekat Masjid Nabawi, ternyata ada penduduk kampung yang agak jauh dari Masjid Nabawi itu mau berdua desa.
mau pindah mendekati Masjid Nabawi. Maka Rasulullah kemudian memberikan saran kepada mereka, ketahuilah, janganlah kalian pindah, sungguh setiap langkah kalian menuju masjid itu dihitung pahala, diangkat derajat dan dihapus kesalahan. Akhirnya mereka nggak jadi pindah. Cuman kalau rumahnya jauh dari masjid itu menjadikan dia malas ke masjid, maka ya lebih baik mendekat, cari rumah yang dekat masjid. Mau cedek kadang-kadang ramahkan apalagi maka ya kalau dengan dekat masjid itu lebih mengingatkan dia untuk ke masjid, ya sudah dekati masjid. Tapi kalau memang dia tetap semangat meskipun agak jauh, itu insya Allah setiap langkahnya mendatangkan kebaikan. Wa idharu sholati ba'da sholat, dan menunggu waktu sholat ke sholat berikutnya. Jadi setelah sholat maghrib jangan tetap duduk di masjid berzikir atau dengarkan kajian sampai isya. Itu merupakan cara kita untuk mengangkat derajat kita besok di akhirat dan menghapus kesalahan kita. Apalagi subuh menunggu duhur ya, panjang nyambut gaya ya, pokoknya antar waktu sholat lah ya. Mungkin yang paling memungkinkan itu ya maghrib dengan isya atau duhur dengan asar, itu agak-agak pendek kan. Duhur asar kan paling-paling 3 jaman kan, bisa nunggu di masjid keturun ya bisa turu-turu kan. Tapi artinya menunggu di antara waktu sholat. Fadalikumur ribat, dan sampai hal itu dikatakan Rasulullah sebagai ribat. Ribat itu apa? Berjaga-jaga di medan pertempuran atau jihad. Itu salah satu keutamaan menunggu di antara dua salat untuk menuju salat berikutnya. Kemudian yang terakhir, man shalla al-bardaini dakhala al-jannah. Barang siapa yang melakukan salat bardain. Apa bardain? Ya, yaitu mengerjakan 2 salat yang paling berat dikerjakan oleh manusia, terutama orang-orang munafik. Rasulullah mengatakan, aqallu sholatu 'alal munafiqina sholatul isya wa sholatul fajar. Sholat yang paling berat dikerjakan orang munafik itu ada sholat subuh dan sholat isya. Inilah yang disebut dengan bardain, 2 sholat yang bisa menghantarkan kita ke surga. Maka barang siapa yang menjaga 2 sholat ini, kata Rasulullah, maka dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Siap Ustaz, saya akan jaga sholat subuh dan sholat isya. Ini duhur asare bablas itu nggak benar, paham? Artinya yang paling berat saja dijaga, apalagi yang ringan. Maksudnya dia selamatkan yang paling berat, yaitu sholat subuh dan isya, maka insya Allah maghrib, duhur, asarnya tetap terjaga jauh lebih baik. Ini beberapa hadis tentang bagaimana cara kita menghapus dosa dan meninggikan derajat. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, majlis ke-26, yaitu tentang kebaikan, setiap kebaikan kullu khair shadaqah, yaitu bernilai sedekah. Saya berikan sesi tanya jawab 2 penanya atau 3 penanya. Saya persilahkan baik topik maupun luar topik. Kalau nggak ada, kita tutup. Ya, apakah berwudu itu bolehkah mengusap dengan handuk? Ya, memang ini ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Saya lebih condong tidak mengusap, tapi bukan berarti haram tidak, paham ya? Bolehnya boleh, tapi lebih utama tidak mengusap. Ini pendapat sebagian ulama. Kalau untuk mengusap ya kita usap, hilangkan dengan tangan, tidak dengan handuk. Ada yang lain? Monggo silakan. Bolehkah bertayamum di saat kondisi
istri tidak sakit, terus di udara dingin. Ya, bagaimana jika orang itu bertayamum pada saat udara sangat dingin, airnya pun es, kan itu kan misalkan. Nah, boleh atau tidak? Ini ada satu kisah tentang ada seorang sahabat, dia itu nggak kuat dingin dan usianya juga sudah agak tua. Nah, dia bertanya kepada sahabat yang lain, aku nggak kuat dinginnya air ini, apalagi ini cuaca sangat dingin, anginnya sangat menusuk tulang, dan ini airnya sangat dingin, saya nggak kuat, saya khawatir saya terkena sakit, maka bolehkah saya bertayamum? Maka seorang sahabat tadi mengatakan tidak boleh, kamu tetap berwudu. Ternyata ketika berwudu meninggal. Nah, betul ini kisahnya. Nah, maka sampailah kepada Rasulullah, dan Rasulullah marah. Kenapa? Ittaqillaha mastata'tum. Kalau memang tidak kuat dan kita menyadari bahwa itu akan membuat kita celaka, karena kita kan paling tahu tentang kondisi ini, kita wah dingin sekali, wah ini bahaya kalau untuk saya, maka boleh bertanya, tidak mengapa. Dan itu pernah dilakukan Amr bin As. Amr bin As itu malam hari berkumpul dengan istrinya Junub. Ketika di malam tersebut beliau tidak mandi besar, cuman berwudu kemudian sholat, ngimami sholat subuh. Dilaporkan sama Rasulullah, Bang, ya Rasulullah, ini Amr bin As sholat subuh junub belum mandi tapi jadi imam. Maka dipanggil Amr bin As, betulkah engkau ya Amr bin As? Betul ya Rasulullah, tetapi ya Rasulullah, waktu itu dingin sangat berat dan aku khawatir mencelakai diriku, maka aku cukup bertayamum. Maka Rasulullah pun mengatakan, engkau benar wahai Amr, ya. Tapi jangan digawe-gawe. Betul-betul kan Allah tahu kan isi hati kita. Jadi kuat nih, wah malas ya, anggap aja belum nggak kuat kan itu nggak boleh. Maka kita ukur diri kita masing-masing. Wallahu ta'ala. Satu lagi ada, terakhir ya. Iya. Terus itu kita lupa. Ini kok ternyata kan belum sholat isya, sudah dengar subuh. Sudah dengar adzan subuh atau qomat subuh. Belum qomat tapi harus adzan subuh. Boleh tidak sholat isya? Ya. Kalau kita lupa belum sholat isya, kemudian kita sudah berada di waktu subuh. Nah, kalau subuhnya itu kita merasakan berada di masjid dan akan ditegakkan sholat subuh, sudah iqomah, ya kita ikut sholat subuh dulu, paham? Baru kemudian sholat isya. Ini pendapat Madzhab Syafi'i ya. Tapi sebagian ulama berpendapat tidak, tetap harus sholat isya dulu ya, paham? Nah, maka kalau jenengan sholat sendirian di rumah, ya sholat isya dulu baru subuh, itu lebih aman karena tertib ya. Kecuali nggak memungkinkan, misalkan waktu subuh mau berakhir tinggal 5 menit, sedangkan jenengan ingat belum sholat isya, nah maka sholat subuh dulu diselamatkan waktu yang ada, baru kemudian sholat isya. Ini darurat. Tapi kalau enggak, waktu masih longgar, ya isya dulu baru subuh. Ini pendapat yang saya ambil karena tertib. Makanya ketika misalkan ya saya belum sholat maghrib, saya jamak takhir, paham ya? Terus saya mendatangi satu masjid yang akan ditegakkan sholat isya. Maka mana saya sholat isya dulu atau subuh atau maghrib dulu? Saya tetap memilih maghrib dulu. Ya. Kalau saya musafir ya tentu saya bisa menegakkan sendiri. Tapi kalau saya ikut bersama imam, pendapat sebagian ulama, ya ada yang berpendapat dia ikut bersama imam, cuma niatnya sholat maghrib, imamnya sholat isya. Cuman persoalan di sini rakaatnya lebih sedikit, sehingga dia tasyahud akhir lebih dahulu daripada imam. Kan betul. Sebagian ulama yang mengambil pendapat Ahmad bin Hanbal membolehkan dia berarti tasyahud akhir nunggu imamnya, biarkan dia berdiri, dia tetap duduk. Setelah imamnya duduk tasyahud akhir, dia ikuti salamnya imam. Dia duduk terakhir itu enggak salam, duduk terus nunggu sampai imam duduk. Itu
pendapat sebagian ulama madhab Hanabilah. Tapi kalau madhab Syafi'i tidak, ya dia harus sholat isya dulu selesai, baru setelah itu sholat maghrib. Tapi kan jadi nggak tertib, artinya isya dulu baru maghrib. Nah maka kalau sholatnya sama-sama rakaatnya kayak duhur sama asar, nah saya sedangkan belum sholat duhur, saya datang di tempat sholat asar, nah saya makmum bersama imam sholat asar, cuman imam sholat asar saya niat sholat duhur, setelah selesai baru saya sholat asar. Yang paling tidak diminati pendapatnya adalah pendapat sebagai ulama madhab Maliki, seperti yang diambil oleh Syekh Al-Jazairi dalam kitab beliau, kalau salah Minhajul Muslim. Kalau kita belum sholat maghrib misalkan, terus kita sudah mendatangi sholat isya, maka kita tetap sholat isya, paham? Bersama imam di masjid. Cuman selesai itu sholat isyanya menjadi sunnah, dia tetap sholat maghrib kemudian isya lagi, karena harus tertib. Ini dua biasanya pendapat, karena sholatnya kakek yang demikian. Mungkin apa yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.